Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan sekalian, para jamaah, a'azzani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini 10 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 11 Februari 2022. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh berkah ini insyaallah, di mana ini adalah silsilah ta'lim kita dari pagi hingga menjelang maghrib yang membahas yang pertama kitab Al-Qawaid Al-Arba' biidznillah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kelurusan dalam niat kita, sebagaimana kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, a'azanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting seputar tauhid dan syirik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya Syekh. Kita telah masuk ke kaidah yang ketiga, belum masuk ke dalil-dalilnya. Kita ulang, ya. Qala al-musannifu rahimahullah, Syekh mengatakan al-qaidah ats-tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, bahwasanya Nabi itu muncul atau berada di tengah manusia yang berbeda-beda dalam peribadatan mereka, ya. Minhum man ya'budul asy-syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang beribadah pada matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaikah, dan di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya awas salihin, di antara mereka ada yang beribadah pada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batu. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum, namun Rasulullah tetap saja memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka, antara satu dengan yang lainnya. Ini yang sudah kita sampaikan, ya. Yang ini menunjukkan peribadatan kepada siapa saja atau kepada apa saja dari selain Allah, maka tetap saja itu adalah kesyirikan dan itu adalah kekafiran, ya. Makanya Rasul SAW tidak membeda-bedakan antara semua itu. Siapa yang melakukan salah satu dari bentuk kekafiran atau kesyirikan, maka diperangi pada saat itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka diperangi pada saat itu. Antum sedikit kasih jarak, ya. Mas Arif terlalu sempit itu.
Mungkin Pak Rofi bisa dimaksimalkan. Kasih jarak yang orang kira-kira tidak bisa masuk tengah-tengahnya gitu ya, cukup. Taib. Nah, ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Lalu beliau Syekh sebagaimana kita ketahui baru merinci ya. Baru merinci peribadatan ya mereka tersebut, dan beliau mengawali dengan firman-Nya wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah ya, tidak ada lagi kesyirikan, dan agama ini untuk Allah semata ya, wa yakuna ad-dinu lillah. Dalam surat Al-Anfal ada tambahan wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar agama ini ya semuanya ya untuk Allah Subhanahu wa taala semata ya, bukan untuk pohon, bukan untuk batu, bukan untuk nabi, bukan untuk malaikat, bukan untuk selain Allah dari sembahan-sesembahan. Nah, ini. Jadi semua agama ditujukan hanya pada Allah, tidak kepada makhluk ya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Dan dari apa yang disampaikan dari keterangan sebelumnya kemudian ini ya, menunjukkan bahwa kesyirikan itu tidak khusus ya dalam bentuk peribadatan kepada berhala-berhala saja, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy ya, Lata, Manat atau Lata, Uzza dan Manat ya. Nah, tidak hanya itu saja, tapi apapun dari bentuk kesyirikan, entah itu ditujukan pada para malaikat ya, orang kubur-kubur orang soleh ya, atau si mayit, intinya dari selain Allah, peribadatan yang ditujukan pada selain Allah, maka itu semuanya adalah kekafiran. Taib ya. Jadi agar tidak ada kesyirikan dan agama ini semuanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian lalu beliau merinci peribadatan kepada yang disebutkan tadi, yang telah disebutkan. Fadalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil ya peribadatan mereka kepada, atau peribadatan pada matahari dan bulan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Nah, ini ya, wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya al-lailu wan-nahar, malam dan siang, wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Ini tanda kekuasaan Allah ya, yang bisa mendatangkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Silih bergantinya malam dan siang ya, itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya itu semuanya adalah makhluk Allah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula sujud kepada rembulan. Lanjutan ayat ini, wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, dan sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan mereka itu apabila kepadanya semata kalian beribadah. Nah, ini berarti dalil ya, ini berarti dalil bahwa di zaman itu ya, di antara manusia ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan ya, sampai sekarang pun ada juga ya orang-orang yang beribadah pada matahari ya, ada orang-orang yang beribadah pada matahari. Ini peribadatan yang batil ya, ini peribadatan yang batil. Baik, paham ya? Ini yang pertama.
Jadi matahari atau bulan atau makhluk apapun yang lainnya yang tampak besar, ya, matahari lebih besar daripada bulan, ya, tetap saja tidak sah, tidak boleh untuk diibadahi. Dan antum pernah mendengar, ya, disebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim yang masyhur bahwasanya beliau mencari Tuhannya, ya, beliau melihat rembulan, kemudian ternyata rembulan itu bisa hilang, aku tidak menyukai yang bisa hilang. Kemudian melihat matahari ini lebih besar lagi, ya, matahari lebih besar lagi, kemudian ternyata matahari itu bisa hilang juga, dan seterusnya. Paham? Ya, yang masyhur atau orang di tengah awam bahwasanya kisah itu disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu mencari Tuhannya. Ya, itu khata, itu salah besar, ya. Bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim sudah muwahhid, dia hanif, ya. Itu adalah metode ataupun cara Nabi Ibrahim untuk berdebat, berdiskusi dengan kaumnya, ya. Makhluk sebesar apapun, ya, itu adalah makhluk, bukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bukan beliau alaihissalam mencari Tuhan, ya, itu adalah keliru. Itu sedang berhujah, beliau berhujah atau berdebat dengan kaumnya, ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan masalah matahari dan bulan. Kemudian wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Muhammad agak digeser sedikit, jangan terlalu rapat. Abu Muhammad menggeser juga, ya, jangan terlalu rapat. Adapun dalil peribadatan mereka kepada para malaikat, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Wala ya'murukum, dan dia, itu Nabi Muhammad, tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai arbaba, itu ma'budat, ya, ma'budat atau sesembahan dari selain Allah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka untuk beribadah pada para malaikat, ya. Sebagaimana di ini juga, ayat ini juga bisa dijadikan dalil, ya, peribadatan pada para nabi, ya. Jadi tidak boleh, ya, jadi tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan, ya. Para nabi dan rasul, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW, tidak memerintahkan orang-orang untuk beribadah pada para malaikat, demikian pula pada para nabi, ya. Sedangkan yang mereka perintahkan adalah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Tadi malaikat, juga para nabi pun bisa. Wa dalilul anbiya, selanjutnya, dan dalil peribadatan pada para nabi itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Pelan-pelan kita baca. Wa idz qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, ha anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, apakah engkau mengatakan pada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku dan ibuku dua orang sesembahan selain Allah, ya. Ini dalil apa? Nabi, ya, nabi diibadahi.
ya, Nabi Isa diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala, min dunillah, ya, selain Allah. Qala subhanak, Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, subhanak, maha suci engkau. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk mengatakannya. Ya, jadi para nabi dan rasul pun menyampaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak asal menyampaikan saja. Ya, in kuntu qultu faqad alimta, jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau wahai Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, ya, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, ya, sungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib, perkara-perkara yang ghaib. 'Allamul ghuyub. Nah, ini apa yang disampaikan ya oleh Allah tentang ucapan Allah kepada Nabi Isa, ya, maka dijawab oleh Nabi Isa bahwa Nabi Isa tidak menyuruh kaumnya itu beribadah kepada dirinya. Makanya menyimpang keliru ketika mereka kemudian beribadah pada Nabi Isa. Nah, itu berarti ini peribadatan kepada Nabi. Kalau peribadatan pada Isa bin kepada Maryam, kepada Maryam alaihissalam, ini berarti termasuk peribadatan pada orang-orang soleh. Ya, Maryam bukan nabi, ya, tapi dia adalah termasuk wanita solehah. Ya, jadi termasuk peribadatan pada orang-orang soleh. Dan kita tahu bahwasanya mereka juga beribadah pada tiga Tuhan, pada Nabi Isa, pada Maryam sebagainya lagi kepada siapa? Roh Kudus, ya. Kemudian juga kepada Allah Bapa, kata mereka, itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Diambilkan kitab di belakang, masih ada kitabnya. Itu tadi kepada para nabi, ya, kepada para nabi. Kemudian wa dalilus salihin, adapun dalil peribadatan mereka kepada orang-orang saleh, di antaranya tadi kepada Isa, ya, kepada siapa? Maryam tadi alaihissalam. Nah, sekarang kepada orang-orang saleh yang lainnya, yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ulaika, orang-orang yang mereka seru itu, ya, ulaika alladzina yad'una, orang-orang yang mereka seru itu, jadi dari selain Allah, yang diibadahi, yang didoa dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah, ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Wa yarjuna rahmatahu, dan mereka mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sendiri yang diibadahi itu, ya, berusaha mendekatkan diri pada Allah dengan berbagai macam cara yang disyariatkan, ya. Mereka saja memohon beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa orang-orang ini malah beribadah pada orang-orang itu, ya? Maka ini tidak benar. Nah, ini dalil bahwa di zaman itu ada yang beribadah pada orang-orang saleh. Dan di antara penafsiran dari Lata, ya, Lata itu, ya, di antara penafsirannya bahwa dahulu itu adalah laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik,
ya, yang berada di kota Taif, yang kegiatannya itu menyiapkan makanan, ya, menyiapkan makanan bagi orang-orang yang pergi berhaji, ya. Nah, setelah meninggal dunia, kemudian apa? Diibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara penafsirannya, ya. Dari apa? Dari Lata. Dan diantara penafsiran yang lainnya bahwasanya Lata ini adalah batu, ya, adalah batu yang diukir dengan ukiran tertentu yang ada di kota Taif, yang ditutupi dengan kain-kain penutup, ya, yang kemudian ada yang menjaga, ya, ada orang-orang yang menjaga. Kegiatan seperti ini, ya, sudah ada di zaman itu. Yang sampai sekarang kalau kita perhatikan ada tempat-tempat tertentu yang dikeramatkan, kemudian ya tempat-tempat tersebut dijaga. Orang ketika mau beribadah di situ disuruh membayar. Nah, ini termasuk, ya, kalau sekiranya dia batu maka termasuk beribadatan pada apa? Batu bebatuan. Kalau dia dahulunya adalah seorang yang soleh maka termasuk beribadatan pada orang soleh, kepada ahli kubur, kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Tetap saja semuanya adalah bentuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka, orang-orang yang diibadahi itu berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah, ya, dengan cara yang terbaik menurut mereka, dengan amal-amal saleh, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan. Kok diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu kekeliruan. Ini adalah kesalahan. Baik. Kemudian, ya, sebagaimana Allah menjelaskan, mereka sendiri saja itu yang diibadahi itu mereka yakhafuna adzabah, yarjuna rahmatallah wa yakhafuna wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut pada azabnya, azab Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka makhluk, mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Tapi terkadang atau kebanyakan orang-orang melakukan kekeliruan, kesyirikan itu setelah orang tersebut meninggal dunia, sebagaimana di zaman Nabi Nuh, ya, tentang 5 orang yang awalnya orang-orang yang saleh, awalnya tidak diibadahi, lama-lama ketika generasi semakin hilang, ilmu hilang, lama-lama mereka diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Wa dalilul ahjari wal asyar, ya. Adapun dalil peribadatan kepada bebatuan dan pepohonan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qaulu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kalian, wahai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, ya, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, ya, ini 3 sesembahan yang masyhur, ya, di antara mereka, di kalangan mereka. Banyak sesembahan di antara mereka selain Lata, Uzza, Manat, kemudian Hubal, kemudian ada namanya Isaf wa Nailah, yang mengatakan Isaf dan Nailah ini adalah 2 laki-laki dan perempuan. Mereka beribadah padanya. Dan kalau tidak salah juga ada namanya Abu Thalib kalau tidak salah, ya. Jadi banyak peribadatan pada saat itu, ya. Nah, di sini ada Lata, Al-Uzza dan Manat. Mereka meyakini sebagai apa? Banatullah, anak-anak perempuan Allah. Yang Allah mengatakan bahwasanya Lata itu diambil dari kata ilah. Ya, ilah itu kan Tuhan, ya. Al-Uzza diambil dari kata Aziz. Dan Al-Manat diambil dari kata Mannan, ya. Al-Ilah, Al-Aziz dan Al-Mannan ini adalah ketiga nama Allah Subhanahu wa taala.
Al-Ilah, sembahan, ya. Al-Aziz, maha perkasa, maha mulia. Al-Mannan, yang maha pemberi karunia. Ya, kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan thalathatu asnamin min hijarah, hadza dalilul ahjar. Jadi ketiganya adalah 3 sesembahan. Ya, patung-patung terbuat dari batu, dan ini adalah dalil peribadatan mereka pada bebatuan. Ya, dalil peribadatan mereka kepada bebatuan. Di antara mereka ada yang mengatakan, sebagaimana penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrak, ya, bahwa hafizahullah, bahwa Al-Uzza itu pohon. Al-Uzza itu pohon. Ada yang mengatakan Al-Uzza itu 3 buah pohon. Ya. Dan di situ ada bangunan, kemudian ada penutup-penutup, ya, di mana penduduk kota Makkah, ya, orang-orang Quraisy dahulu beribadah kepadanya pada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan, ya, pada saat perang Uhud, setelah selesai perang Uhud, dia mengatakan lanal uzza wa la uzza lakum. Kami memiliki Uzza, ya, sementara kalian tidak memiliki Uzza, ya. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan ajibu, jawab dia, ya, qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Ya. Jawablah dengan ucapan Allah adalah maha pelindung kami, dan kalian tidak memiliki, ya, Tuhan yang bisa melindungi kalian. Ini jawaban yang tepat dari Rasul SAW. Ini sebelum Abu Sufyan masuk Islam, ya, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Nah, ini apa? Uzza. Ada yang mengatakan ini adalah juga berhala, ya, berhala. Dan yang menghancurkan Uzza ini adalah Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dihancurkan, pohonnya dipotong, ya, oleh Khalid bin Walid. Kemudian Manat, ya. Manat ini adalah patung. Patung, ya, patung berhala dekat dengan Madinah yang diibadahi oleh beberapa kabilah dari bangsa Arab, ya. Dan mereka dahulu kalau mau haji atau umrah, ya, mereka berihramnya dari Manat ini, ya, dari tempat tersebut. Ya, jadi kalau kabilah dari Madinah adalah yang terbesar adalah Al-Aus wal Khazraj. Nah, ini dahulu diagungkan oleh Al-Aus dan Khazraj. Dan ketika Nabi SAW menaklukkan kota Makkah, kemudian mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkannya. Jadi yang menghancurkan adalah siapa? Manat yang menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Al-Uzza tadi siapa? Khalid ibnul Walid radhiyallahu ta'ala anhuma. Adapun Lata tadi sudah kita sampaikan, ya. Lata tadi sudah kita sampaikan. Demikian pula Lata ini yang dihancurkan setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekkah, ya, pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi menunjukkan pada saat itu, ya, Nabi SAW di kota Mekkah, kemudian beliau hijrah ke kota Madinah dari awal-awal, ya.
sebelum penaklukan kota Mekkah, masih banyak apa? Peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai benar-benar dihancurkan setelah ditaklukkannya kota Makkah. Ya, sudah dihancurkan, dihabiskan peribadatan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian ada hadis di sini, sebuah hadis yang disampaikan oleh Syekh wa hadithu Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, dan untuk dalil peribadatan pada pohon adalah hadis Abu Waqid Al-Laythi, hadis masyhur, ya, Abu Waqid Al-Laythi. Bagaimana dalilnya? Kita baca. Qala, beliau mengatakan, kharajna, kami pernah keluar, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, bersama Nabi ke Hunain di Taif. Ya, perang Hunain itu perang di daerah Taif. Setelah penaklukan kota Makkah, kemudian mereka di tahun yang sama pada tahun 8 Hijriah menuju ke kota Hunain. Nah, coba antum perhatikan, ya, itu baru penaklukan kota Makkah, kemudian ada perang Hunain, menunjukkan sebagian kaum muslimin pada saat itu baru saja masuk Islam, ya kan? Nah, jumlah mereka banyak, makanya perang Hunain ini sebagian sahabat pada saat itu ada yang sombong, kita tidak akan kalah karena apa? Banyaknya jumlah kita, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ya, dan ingatlah ketika terjadi perang Hunain, ketika kalian merasa sombong dengan jumlah kalian, ya, dan itu tidak bisa menghalangi dari takdir Allah sedikit pun, tidak bermanfaat kalau Allah menakdirkan yang lainnya. Ya, mereka sombong, merasa jumlah mereka banyak, akhirnya Allah di awal-awal memberikan kekalahan pada mereka, hingga akhirnya Allah ingatkan mereka kembali tobat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan kemenangan. Nah, jadi ini yang terjadi di Hunain. Ya, kemudian beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Sementara zaman kita itu begitu dekat dengan kekafiran. Maksudnya apa? Kami baru saja masuk Islam, ya. Jadi orang-orang baru masuk Islam. Sehingga nanti antum akan mengetahui mengapa mereka mengucapkan kalimat ini, ya. Kemudian walil musyrikin sidrah, ya. Dan pada saat itu orang-orang musyrikin itu memiliki pohon sidrah. Ya'kufuna indaha, ya, mereka itu melakukan i'tikaf, diam lama di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka pun menggantung-gantungkan senjata-senjata mereka di situ juga. Untuk apa? Ngalap barokah, tabarruk. Sidrah apa tadi? Pohon besar, ya. Di zaman kita ada yang seperti ini tidak? Banyak, ya. Ya, langkah miripnya kesyirikan sekarang dengan kesyirikan pada saat itu, ya. Jadi kesyirikan terus beranak pinak, ya, mirip, yang kemudian semakin lama semakin banyak macam-macamnya, ya. Hatta di era digital pun semakin banyak lagi kesyirikan-kesyirikan, ya. Nah, ini mereka dahulu orang-orang musyrikin seperti itu. Yuqalu laha dzatu anwatin, yang mana pohon tersebut disebut dengan dzatu anwat, ya, disebut sebagai pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata, untuk ngalap berkah itu. Famararna bisidrah, lalu kemudian kita melalui sebuah pohon besar, ya, melalui sebuah pohon besar, pohon yang lainnya, jadi banyak pohon pada saat itu. Faqulna, kemudian kami berkata pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya,
ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwatin, ya. Wahai Rasulullah, buatkanlah, bikinkanlah, siapkanlah baik untuk kita, ya, pohon untuk menggantung-gantungkan senjata sebagaimana yang mereka miliki. Paham ya? Mereka meminta kepada Rasul, sahabat yang zamannya begitu dekat dengan kekafiran ini, meminta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan yang sama seperti yang mereka lakukan. Ya, padahal ini termasuk dari apa? Kesyirikan, ya. Makanya ketika mendengar hal tersebut, di situ hanya al-hadis gitu ya. Kalau terjemahannya pun sama, ya, sampai akhir hadis. Lanjutannya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allahu akbar, maha besar, Allah maha besar. Innahas sunan. Ya, Rasulullah mengingkari. Ya, Allahu akbar, kalimat untuk mengingkari di sini, ya. Innahas sunan, sungguhnya adalah perbuatan-perbuatan orang-orang dahulu yang tidak baik, ya. Qultum walladzi nafsi biyadih, kalian telah mengucapkan, ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israil li Musa, sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, ya Allah, ya, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan yang banyak. Qala, Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang jahil, yang bodoh. Nah, ini, ya, peribadatan pada dzatu anwat, ya, pada pohon ini, berarti ini peribadatan pada pohon dan terjadi pada saat itu, ya, untuk tujuan ngalap berkah dan hal-hal yang lainnya, ya, bahkan mereka berdiam di situ, i'tikaf di situ, ya, ditujukan pada selain Allah. Tentu saja peribadatan tersebut yang menunjukkan terjadinya atau adanya kesyirikan kepada pohon pada zaman itu, ya. Oke, nah ini berarti dalil bahwa pada saat itu ada yang beribadah pada pohon-pohon, ya, kepada pohon-pohon untuk ngalap berkah atau yang lainnya. Sampai sekarang pun banyak, ya, ya adalah, ya, kalau kita katakan banyak, 3 atau lebih itu banyak, ya, berarti banyak, ya, kalau kita katakan 3 atau lebih itu banyak, udah jamak, ya. Nah, ini termasuk kesyirikan yang banyak dilakukan sekarang pun, ya, ada. Makanya kemudian ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, di Mekah dan sekitarnya ketika ada jamaah haji ghulu, berlebihan, entah pada pohon tertentu atau tempat-tempat tertentu, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Dihancurkan pohon-pohonnya, ditebang, ya. Dan belum lama kemarin, ya, sepertinya masih masa pandemi kemarin, ya, di mana, di Jeddah atau di daerah Mekah, dekat-dekat Mekah, ada juga pohon yang diratakan, dihancurkan karena jamaah haji ada yang datang ke situ kemudian melakukan hal-hal yang wallahu alam, beribadah atau gimana, atau ngalap berkah, atau itu yang dijadikan, ya, itu yang menjadi kebiasaan sebagian dari kaum muslimin. Lihat sesuatu yang apa gitu langsung dijadikan wah, ya, hati mereka wah, menggantungkan diri mereka ke situ. Ini kekeliruan yang nyata, ya. Ngalap berkah dengan cara yang syar'i, yang sesuai dengan tuntunan, tabarruk, ya, dengan cara yang syar'i, ya. Seandainya mau tabarruk dengan cara yang tidak syar'i, maka ini bisa sampai, ya, ini bisa membawa kepada kesyirikan. Maka yang untuk tabarruk, ngalap berkah dengan cara yang sesuai dengan tuntunan, bagaimana caranya? Nah, ini butuh dipelajari. Nah, ini ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, menunjukkan, ya, kesimpulannya menunjukkan bahwa peribadatan pada selain Allah apapun bentuknya maka itu adalah kebatilan, ya, dan kesyirikan tersebut tidak ada bedanya apakah beribadah kepada benda mati atau kepada makhluk hidup, ya, kepada hewan ataupun kepada orang, ya, kepada orang yang secara asalnya memiliki kedudukan seperti para malaikat dan seperti para nabi, atau demikian pula para malaikat, ya, atau selain dari mereka, ya, sama saja.
Ketika ibadah ditujukan pada mereka, maka sama saja itu tidak diperbolehkan. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang diperangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Sudah ada muadzin, Mas? Masih salat. Taib, ini kaidah yang keempat, ya. Bisa dipahami, ikhwah, ya. Pokoknya keyakinan tertentu terhadap benda-benda tertentu, ya, ini kan terus berkembang, ya, masalah seperti ini, ya. Maka hati-hati, ya, sebagai seorang muslim dalam ibadah zahir atau ibadah batin, ya, semuanya ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh pada selain Allah. Ingat bahwa agama ini ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata, seluruhnya. Tidak pada sesembahan-sembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, insyaallah pada azan nanti kita lanjutkan pada kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau ada permasalahan, tafadhol. Ya, Pak. Bisa dijelaskan secara singkat tabarruk yang secara syar'i? Tabarruk itu ngalap berkah atau mencari berkah yang secara syar'i bagaimana? Yang secara syar'i, tabarruk secara syar'i adalah dengan tata cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis-hadisnya. Ya, dengan apa seperti apa, ya, tentu dengan cara-cara yang memang diperbolehkan. Nah, di antaranya kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup dahulu, ya, bisa secara zat beliau itu adalah penuh berkah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat bekas wudhu beliau, ya, itu mereka mengalap berkah. Kemudian hatta ludah beliau sallallahu alaihi wasallam atau keringat beliau, ya, maka itu adalah keberkahan, ya, dan itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk selain beliau, ya. Nah, adapun sepeninggal beliau, ya, maka sudah terputus, tidak ada lagi, ya. Nah, kemudian mengalap berkah yang lainnya, ya, di antara yang disyariatkan adalah dengan membaca surat Al-Baqarah, ya. Fa in akhdaha barakah, sungguhnya membaca surat Al-Baqarah, menghafalkannya, yang merutinkannya, ini adalah keberkahan, ya. Atau membaca Al-Quran secara keseluruhan itu adalah kitab yang mubarak, ya, berarti termasuk dari mengalap berkah yang disyariatkan. Atau demikian pula selain daripada itu dengan seperti Zam-Zam, ya, innaha mubarakah, ya, sungguhnya air Zam-Zam itu adalah air yang penuh berkah, yang diberkahi, sehingga kita bisa berdoa sebelum minum, ya, bisa dengan tujuan-tujuan tertentu, ya, maka itu adalah air yang penuh berkah, ya. Demikian pula dengan menuntut ilmu, ini adalah keberkahan, ya, termasuk ngalap berkah, ya, menghabiskan waktu kita atau mengisi waktu kita dengan ilmu, ya, Al-Quran dan hadis itu adalah keberkahan, ya, itu adalah keberkahan, ya, dan lain sebagainya, itu diantaranya, ya. Wallahu a'lam. Sudah datang muadzin?
Taib. Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada al-qaidah ar-rabi'ah, dan ini adalah kaidah terakhir ya. Kalau musannifu Syekh mengatakan al-qaidah ar-rabi'ah, kaidah yang terakhir. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin, bahwasanya kaum musyrikin pada zaman sekarang ini lebih parah, lebih buruk, lebih jelek, lebih berat tingkat kesyirikannya dibanding orang-orang yang syirik pada zaman dahulu. Kemudian beliau menjelaskan satu contoh. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha'i wa yukhlisuna fis syiddati. Karena orang-orang atau kaum musyrikin dahulu mereka berbuat kesyirikan itu ya fir rakha', pada saat lapang, pada saat luang, pada saat senang. Ya. Wa yukhlisuna fi syiddah, namun mereka ikhlas, mereka tulus dikala genting, dikala sempit, dikala ada kesulitan-kesulitan. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim, ya. Adapun kesyirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman kita sekarang ini, kesyirikan mereka terus menerus ya dalam setiap keadaan ya, fir rakha'i wasyiddah, baik ketika dalam keadaan lapang maupun ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan luang atau dalam keadaan sulit ya, kapan saja mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi. Nanti kemudian beliau membawakan sebuah ayat ya. Beliau membawakan sebuah ayat. Makanya coba kalau kita perhatikan orang-orang sekarang ini, ketika dalam keadaan lapang lalai ya, mereka berbuat kesyirikan juga. Ketika dalam keadaan sempit pun mereka melakukan hal yang sama. Ketika mereka mendapatkan musibah, contohnya mobil terbalik atau kecelakaan ya, yang dipanggil adalah ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulullah, wahai Badawi ya. Mereka kalau orang-orang, contohnya orang-orang apa, kampung sebelah ya, kampung sebelah kita, mereka apa yang diucapkan ketika umrah, ketika haji, ketika talbiyah ya, labbaika ya Husain ya. Sementara itu dalam keadaan apa? Lapang ya, dalam keadaan lapang, bukan ketika sempit, bukan ketika sulit ya. Kemudian ketika mendapatkan musibah pun sama ya, ketika mendapatkan musibah pun sama. Yang disiru adalah orang-orang atau sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini kesyirikan? Jelas. Bukankah ini kesyirikan kapan saja? Jelas ya. Apalagi orang-orang yang kita ketahui orang mereka adalah ya, memang agama mereka adalah agama penuh dengan kesyirikan ya. Agama mereka adalah agama yang penuh dengan kesyirikan. Termasuk orang-orang yang suka beribadah kepada kubur, ahli kubur ya, orang-orang mayit pun demikian keadaannya. Ketika ada gempa, ketika ada musibah apa saja ya, mungkin tsunami ya, yang dipanggil bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ya, alhamdulillah kalau kembali kepada Allah. Namun coba sebagian yang lainnya ya, apa yang diseru ya, mungkin ada yang mengatakan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah Muhammad Rasulullah ya. Sebagian terkadang latah seruan ya, tapi itu ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu tidak diperbolehkan ya. Namanya seruan, permohonan, doa ya, itu ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata ya, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau antum
perhatikan juga mereka, kalau orang-orang dahulu mereka syirik kepada orang-orang saleh. Ya, pada zaman Nabi Nuh, siapa yang diibadahi awalnya patung-patung itu adalah orang-orang saleh. Lata ini menurut penafsiran dia adalah orang yang mempersiapkan makanan untuk haji tadi, orang apa? Saleh juga Lata ini. Ya. Kemudian mereka diibadahi pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang, ya, bukan berarti sekarang ya, sekarang ini, sebelum-sebelum kita pun juga orang-orang yang fasik, orang yang memiliki akidah yang buruk, yang jelek, ya, diibadahi pada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka masih mending, ya, masih mending orang-orang yang saleh daripada orang-orang yang buruk, yang jelek, yang fajir, yang fasik, meskipun keduanya sama-sama keburukan, ya. Nah, dalilnya apa? Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, ya, naik bahtera, mereka berdoa pada Allah dengan mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan padanya semata. Falamma najjahum, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, ya, ilal barri, sampai ke daratan, idzahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, ya. Jadi sampai ketika sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke negeri seberang, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala disyiriki lagi, ya. Mereka melakukan kesyirikan lagi. Apa ini kalau bukan keburukan? Al-Qurtubi rahimahullah, ya, Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, man arada an yuqina anna Allah huwal wahid falyarkab al-bahr li shiddati kurbatihi. Siapa yang ingin meyakinkan bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa, hendaknya dia naik bahtera, ya, karena beratnya kesulitan pada saat itu, ya. Tahu antum naik bahtera, kalau sekarang mungkin semakin besar semakin agak tenang, ya. Hatta kapal besar, ya, antum tidak tahu apakah sering, kalau saya sering, ya, dari Jakarta Lampung atau Surabaya Madura itu sering, tapi lebih besar ke Jakarta Lampung naik ferry dari Bakauheni, ya, maksud saya ke Lampung itu naik Bakauheni itu nyaman. Nah, di sana ada kapal boot juga, kapal cepat, ya. Kalau ombaknya gede sedikit, besar sedikit, tidak berani, ya, berhenti mereka, ya, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, pada saat itu ombak ke sana kemari. Ini sekarang. Bagaimana kalau zaman dahulu? Ini zaman Al-Imam Al-Qurtubi, atau zaman-zaman dahulu. Sebesar apa sih perahunya? Apakah sebesar kapalnya perahunya Nabi Nuh? Tentu tidak, ya, alaihissalam. Jadi kalau ingin tahu bahwasanya Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Esa, Tuhan yang satu, hendaknya dia naik perahu. Tapi coba antum perhatikan sekarang kapal pesiar. Tempat apa kapal pesiar itu? Hah? Ya, kapal pesiar, ya. Tapi isinya apa? Ya, macam-macam. Kemaksiatan, entah itu khamar, entah itu berjudi, entah itu wanita, ya, entah itu dansa, iya kan? Berbagai macam kemaksiatan ada di situ, ya, di laut lagi. Mana yang lebih mending, kafir jahiliyah dahulu atau orang sekarang ini yang sampai seperti itu? Kalau dulu ada kepentingan yang penting, ya, mungkin untuk tijarah, untuk apa. Kalau sekarang apa? Buang-buang duit, ya. Buang-buang duit. Udah terlalu banyak duitnya sehingga melakukan seperti itu, ya. Mungkin sebagian ada yang aman, ya. Karena di antara, hatta di sini pun, di Arab Saudi pun ada kapal pesiar juga, ya. Yang husnudzan kita insyaallah, ya, jauh berbeda dengan kapal pesiar yang lainnya, ya. Meskipun mungkin mereka punya standar-standar tertentu, ya, secara perinciannya kita tidak tahu, tapi intinya umumnya mereka melakukan kesyirikan, ya, di atas perahu, ya, di atas perahu. Nah, ini adalah keburukan, jelas lebih parah daripada kemaksiatan, daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, antum catat ayatnya,
Dalam surat Yunus ayat 22. Surat Yunus ayat 22. Sudah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dialah Tuhan yang menjadikan kalian dapat berjalan di dataran dan di lautan. Ya, di lautan dengan berlayar. Hatta idza kumtum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif. Sehingga ketika kalian berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Ya. Kemudian ja'at harihun asif, tiba-tiba datanglah badai. Wa ja'ahumul mauju min kulli makan, ya, dan datanglah gelombang menimpanya dari segenap penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka mengira telah terkepung bahaya dari segala penjuru. Kemudian apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlishina lahuddin, ya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, la in anjaitana min hadhihi, wahai Rabb, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, pasti kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, ini ucapan mereka seperti ini. Tapi pada ayat selanjutnya, falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Ya, sampai bumi diselamatkan, lalai lagi, lupa lagi. Nah, ini mereka. Tambah lagi antum baca surat atau tulis surat Al-Isra ayat 67. Al-Isra 67. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza massakumud-durru fil bahri, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, niscaya hilang semua yang biasa kalian seru kecuali Dia semata, kecuali Allah. Falamma najjakum minal barri a'radtum, akan tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian sampai ke daratan, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia memang selalu ingkar, ya, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga dalil mereka dahulu seperti itu. Ketika diselamatkan, lupa lagi, lalai lagi. Baik. Ada tambahan. Ana silakan sama antum mau dicatat atau tidak? Tadi diantara bentuk keburukan kesyirikan orang-orang sekarang dibanding kesyirikan orang-orang dahulu, ya. Kesyirikan orang-orang sekarang sama saja, baik dalam suka maupun duka, dalam lapang atau sempit, dalam keadaan susah ataupun senang. Kemudian diantara juga yang menunjukkan keburukan kesyirikan orang sekarang daripada orang-orang dahulu, kalau orang-orang dahulu itu mereka meyakini perbuatan itu menyelisihi dakwah para nabi, ya. Mereka tahu bahwasanya kesyirikan itu tidak sesuai dengan dakwah Nabi, ya. Tapi berbeda dengan orang-orang sekarang, mereka meyakini ini ajaran Nabi, ya tidak? Antum coba tanya banyak orang-orang yang berbuat kesyirikan, ini ya sesuai tuntunan Nabi ini, ya. Ini akidah yang benar, ini tauhid, ini kebenaran. Ya, kalau orang dahulu mereka kan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka apa? Meyakini itu menyelisih zaman, menyelisih apa? Para nabi dan rasul. Tapi kalau sekarang mereka mengaku sejalan dengan aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parah tidak? Mana yang lebih parah?
Kalau dulu mereka masih mengakui, ya. Jadi ini tidak sejalan. Makanya mereka bertentangan kan? Tapi kalau sekarang malah meyakini ini tuntunan yang benar, ini sunnah Rasul, ya. Ini membolak-balikan fakta. Lebih jujur mereka daripada orang-orang sekarang. Kemudian kesyirikan orang-orang dahulu, antum dari 3 macam tauhid yang kita pelajari, kesyirikan orang dahulu di apa, di tauhid apa? Uluhiyah. Kesyirikan zaman dahulu pada tauhid uluhiyah. Ya. Kalau kesyirikan sekarang semuanya. Rububiyah ada, masalah uluhiyah banyak, asma wa sifat pun banyak. Mereka yang meyakini pawang bisa menurunkan dan bisa menahan hujan, itu termasuk kesyirikan, keyakinan seperti itu. Ya, meyakini bahwasanya fulan ini ahli kubur ini wali itu tahu perkara gaib. Ya, syirikan bukan? Meyakini bahwasanya fulan bin fulan itu bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya, padahal hakikatnya madarat dan manfaat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentu lebih parah. Ya, ini tentu lebih parah. Ya. Kemudian kalau sekarang kesyirikan orang sekarang itu mereka benar-benar beribadah pada selain Allah secara tersendiri. Ya, peribadatan mereka sekarang ini kepada selain Allah secara tersendiri. Tapi kalau kesyirikan orang dahulu, ingat kaidah yang kedua. Apa tujuan mereka beribadah pada Allah? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidaklah beribadah pada Allah melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, hanya untuk minta syafaat. Ya, mendekati fulan ini karena fulan ini dia yakini atau sembahan ini dekat pada Allah, dekatkan kami kepada Allah supaya kami mustajab doanya. Atau kalau tidak, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ini kesyirikan dahulu. Ya, sampaikan hajat kami kepada Allah. Ya. Jadi Rasul kepada si mayit ahli kubur, orang yang sudah meninggal dunia atau selain dari mereka, agar menyampaikan hajatnya pada Allah. Kalau sekarang kesyirikan langsung, memintanya kepada si mayit ini, kepada ahli kubur ini, kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak untuk mendekatkan diri pada Allah. Mana yang lebih parah? Ya, sekarang. Jelas. Nah, ini diantara bentuk kesyirikan tersebut. Di antara contoh lebih parahnya kesyirikan tersebut. Kemudian diantaranya pula, ya, kalau kesyirikan pada saat itu mereka tidak berbuat syirik dalam kekuasaan Allah secara umum. Ya, kalau sekarang mereka kesyirikannya dalam banyak perbuatan Allah secara umum. Ya, meyakini bahwasanya ada wali ini, entah itu kutub atau ghaib, yang bisa mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak ada seperti ini. Ya. Yang kemudian akhirnya pun pawang ini, pawang itu, orang ini bisa memiliki keyakinan tertentu yang perbuatan-perbuatan yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya, ya. Ini sekarang. Kalau dulu tidak sampai seperti itu, ya. Kalau dulu tidak sampai seperti itu. Jadi secara umum tidak, ya, hanya sebagian saja. Kemudian sudah sempat saya sampaikan tadi juga bahwa kalau orang-orang dahulu, ya, seandainya mereka mendekatkan diri pada orang-orang saleh, ya, seandainya mereka beribadah pada orang-orang saleh, pada orang-orang atau makhluk, maka yang dijadikan sesembahan adalah orang-orang saleh, ya. Nabi Isa ini kan orang saleh, ya, atau para malaikat. Kita tahu malaikat, ya, tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang jelek, yang buruk, bermaksiat, syirik, bisa jadi yang bergelimang syirikan, kemudian dijadikan sesembahan pada selain Allah Subhanahu wa taala.
ya, minta-minta kepada mereka dan sebagainya. Ya. Nah, ini menunjukkan lebih parah lagi kesyirikan juga ya dibanding kesyirikan pada saat itu. Intinya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa apa yang terjadi dari kesyirikan yang ada di zaman sekarang ini atau akhir-akhir ini menunjukkan ya bahwa hal tersebut lebih parah, lebih buruk daripada kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Yang anehnya, yang sangat disayangkan, kalau dahulu kesyirikan itu dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy atau orang-orang musyrikin, ya, kalau sekarang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ya, dan tidaklah mereka beriman pada Allah melainkan mereka melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian selesai 4 kaidah masalah tauhid dan syirik, ya. Yang pertama yang kita pelajari waktu itu bahwa kaidah pertama bahwa tauhid rububiyah tidak cukup untuk masuk surga, ya, untuk masuk Islam tidak cukup, harus ada tauhid uluhiyah juga. Kemudian bahwa pengakuan orang-orang yang musyrikin dalam melakukan kesyirikan mereka adalah tujuannya untuk meminta syafaat dan kedekatan, ya, qurbah atau syafaah, qurbah dan syafaah. Kemudian kaidah yang ketiga bahwa bermacam-macam peribadatan pada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, ya, maka itu sama saja adalah kesyirikan, tidak khusus untuk benda-benda, ya, atau pada para nabi, orang saleh, malaikat dan sebagainya, itu sama saja termasuk dari bentuk kesyirikan. Dan yang terakhir bahwa kesyirikan pada zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita, amal ibadah kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada kita dan menjauhkan kita dari kesyirikan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Ada yang ingin bertanya, ada yang masih dipermasalahkan? 1, 2, 3 menit, ya, silakan Mas. Dulu pernah dijelasin tuh masalah berdoa sama orang yang masih hidup tapi goib gitu. Iya. Permasalahan berdoa kepada orang yang masih hidup, tapi orang goib. Yang ditanyakan apakah diperbolehkan? Tidak boleh, sama saja. Jadi maksudnya berdoa ini bukan berdoa tawassul yang kita bahas, ya. Jadi bertawassul, ya, di antara syarat tawassul kalau untuk orang yang masih hidup, ya, tawassul itu mengambil perantara agar orang itu berdoa pada Allah. Orang itu ada di hadapan kita, ya, hidup dan ada di hadapan kita atau hadir. Ini kaidah yang ditulis oleh para ulama dahulu, ya, kebanyakan sebelum ada telepon, alat telekomunikasi, ya, komunikasi tele jarak jauh, ya. Kalau sekarang sudah ada, kita bisa by phone, bisa email, bisa WhatsApp, ya. Jadi tidak mengapa. Ya, adapun kalau orang menyuruh orang yang hidup tapi dia tidak di hadapan kita, ghaib, ini tidak diperbolehkan. Dia tidak mendengar. Ya, jadi harus hayy hadir. Adapun hayy ghaib enggak boleh. Maksudnya misalnya ada orang mau safar kayak gitu. Iya. Doakan saya gitu. Nah, tidak mengapa. Kalau tidak mengapa. Karena itu kan masih antum intinya matu berbicara, menyampaikan, dia kan di hadapan antum. Atau mungkin dia di mobil, antum bisa WhatsApp. Jangan lupa doanya, doa musafir mustajab, ya. Maka tidak mengapa. Itu termasuk tawassul yang syar'i, ya. Tawassul yang masyru'. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini dulu ikhwas sekalian bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.